Diperlukan PSSI sekarang. Jadi kami prinsipnya hanya menunggu dan saya berharap bisa memperkuat timnas. Dengan berani, pemain Belanda sebut Indonesia negara miskin. Kisah Rizky Ridho yang sempat ditawarkan ke klub raksasa Real Madrid. Kevin Dix mengungkapkan soal penaltinya yang gagal. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong guys. Kisah Rizky Ridho yang sempat ditawarkan ke klub raksasa Real Madrid. Rizky Ridho menjadi salah satu talenta muda potensial yang dimiliki Indonesia. Terakhir kali ia tampil moncer saat timnas Indonesia mengalahkan Bahrain 1-0 dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penampilan apik Ridho bersama skuad Garuda membuat banyak pihak menyarankannya untuk segera bermain di klub luar negeri, tak menekan untuk langsung menuju Eropa. Ia bisa mengawalinya dari liga kawasan Asia seperti Liga Thailand hingga Liga Jepang misalnya. Beberapa waktu sebelum itu, Ridho sebenarnya sudah pernah direkomendasikan kepada agen Eder Militao, bek Real Madrid. Inisiatif ini dilakukan Justinus Laksana atau lebih dikenal dengan Coach Justin, yang melihat potensi besar dalam diri Rizky Ridho. Melalui sebuah podcast di kanal YouTube The Authority, terungkap bahwa Rizky Ridho pernah ditawarkan Coach Justin ke agen pemain Real Madrid Eder Militao. Momen ini terjadi saat Justin terbang ke Portugal untuk membersamai pemain-pemain muda usia 15 tahun yang dibawa dari hasil seleksi program Korea Selektau Jateng. Coach Justin berada di sana beberapa hari hingga kemudian bertemu agen Militao di sela-sela kesibukannya. Saat bertemu, ia menanyakan apakah sang agen pernah mengikuti timnas Indonesia sebelum akhirnya menyodorkan nama Rizky Ridho sebagai pemain yang menarik untuk dipantau. Mumpung ketemu agen yang mapan, ia noting tulus, "Kita samperin, kita kasih masukan aja," ungkap Justin. Meski tak ada yang menyuruhnya, Coach Justin mengaku sengaja dengan melakukan inisiatif tersebut. Menurutnya, Ridho memiliki bakat luar biasa yang akan berkembang pesat jika bermain di luar negeri. Melihat ke belakang, Ridho memang telah menjadi pilar penting di lini belakang timnas Indonesia sejak era Sintayong. Di level klub, ia juga menunjukkan performa impresif bersama Persija Jakarta, bahkan dijadikan kapten tim. Melihat usianya yang masih relatif muda, tak sedikit pihak yang membujuk Ridho agar segera mengambil langkah bermain di luar negeri. Selain meningkatkan kualitas dan pengalamannya, ini penting dilakukan agar potensinya tak terhambat dan bisa terus bermain apik secara konsisten. Dengan berani, pemain Belanda sebut Indonesia negara miskin. Pemain asal Belanda, Anco Jansen, menyebut Indonesia sebagai negara miskin yang masyarakatnya hobi bermain media sosial. Komentar ini disampaikan Anco Jansen dalam podcast bertajuk Football Prat baru-baru ini. Anco Jansen tidak asal bicara, ia berani berkata seperti itu karena memiliki pengalaman berkarir di Indonesia, tepatnya bersama PSM Makassar di Liga 1 2021-2022. Bahkan ia mendapat saran agar tidak membuka media sosial selama 2 hari jika tampil buruk bersama PSM Makassar. Hal itu dimaksudkan agar Anco Jansen tidak terpengaruh dengan serangan netizen di media sosial. Ya, itu terutama karena media sosial. Saya main di sana saat pandemi. Indonesia negara sangat miskin, tapi semua punya smartphone dan Instagram sangat populer di sana, kata Anco Jansen. Kalau gagal mencetak gol, saya mendapat saran agar jangan melihat media sosial selama 2 hari. Lanjutnya, Anco Jansen juga mengikuti banyaknya pemain berdarah Belanda Indonesia yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Namun, ia menegaskan sepak bola Indonesia tidak ada apa-apanya. Fasilitas, akademi pelatih di sana terbatas. Itu cukup menjelaskan. Itu yang saya pahami. Para pemain naturalisasi mendapat jutaan pengikut dan menjadi menarik perhatian. Tapi sepak bola di Indonesia sebenarnya tidak ada apa-apanya, tegasnya.
Kevin Dix mengungkapkan soal penaltinya yang gagal. Kevin Dix bicara belak-belakan mengenai penaltinya yang gagal di laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia pada matchday ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia cukup menyayangkan hal tersebut kendati merasa eksekusinya sempurna. Timnas Indonesia melawat ke markas Australia di Stadion Sydney pada 20 Maret 2025. Sayangnya skuad Garuda menelan kekalahan telak 1-5 dari Socceroos. Indonesia sebenarnya punya kesempatan emas untuk bisa mencetak gol keunggulan atas tuan rumah. Tim arahan Patrick Kluivert itu mendapat hadiah penalti di menit ke-8. Sialnya, Dix yang ditunjuk sebagai algojo gagal menyarangkan bola ke gawang Australia karena tendangan yang dilesakkan membentur mistar gawang. Padahal pemain FC Copenhagen itu terkenal andal dalam mengeksekusi penalti. Kali ini saya tidak lihat ke arah kiper, kata Dix. Saya rasa penalti itu hampir sempurna. Saya menendang bola ke bagian dalam tiang gawang dengan sangat tinggi dan hampir sempurna, sambungnya. Walaupun cukup menyesal, Dix enggan terpuruk dalam kegagalan tersebut. Hal itu sudah menjadi risiko tersendiri bagi eksekutor penalti. Tapi saya pikir itu adalah bagian dari tugas. Tanpa mencoba tak akan berhasil, ungkap Dix. Tendangan Anda gagal, tapi harus bangkit dan coba lagi. Saya telah melakukannya beberapa kali. Jadi ini adalah bagian dari permainan. Tandasnya, terbukti Dix mampu bangkit dari kegagalan melawan Australia. Back FC Copenhagen itu tampil impresif saat Timnas Indonesia mengalahkan Timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 25 Maret 2025. Kemenangan yang sangat penting bagi Timnas Indonesia karena asa mereka masih tetap terjaga untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih saat ini sedang duduk di posisi keempat dengan koleksi 9 poin. Terpaut satu angka dari Timnas Arab Saudi yang ada di posisi kedua. Timnas Indonesia akan kembali berjuang di bulan Juni mendatang melawan Cina dan Jepang. Ini menjadi dua laga penting karena akan menentukan nasib untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, baik lewat jalur otomatis maupun babak keempat kualifikasi. Ranking FIFA Timnas Indonesia resmi melesat. Ranking FIFA Timnas Indonesia resmi melesat 68 poin sejak lepas dari hukuman FIFA pada Mei 2016. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI karena campur tangan pemerintah pada 30 Mei 2015. Peningkatan posisi Timnas Indonesia jadi yang paling signifikan ketimbang negara Asia Tenggara lain. Timnas Indonesia bahkan berpotensi naik lagi ranking FIFA-nya jika mendapatkan hasil positif pada Juni 2025. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menantang Cina 5 Juni 2025 dan Jepang 10 Juni 2025 di dua matchday pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menang atas Cina, Timnas Indonesia berpotensi melesat ke posisi 117 dunia.